Shalom. Selamat pagi, Shalom. Jumpa kembali dalam live streaming kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian untuk minggu pertama di bulan Mei 2020 ini. Kita boleh beribadah dengan kesekian kalinya, namun tetap sukacita Tuhan, sukacita Kristus ada melimpah di tengah-tengah kita sekalian. Saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan masih dalam penampakan Yesus kepada murid-murid. Karena memang Alkitab mencatat selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sudah kecewa, yang sudah putus asa, yang sudah termakan oleh hoax, berita-berita yang tidak benar, bahkan murid-murid yang begitu militan tiba-tiba harus lemas dan mereka jadi putus asa. Penampakan Yesus ini sangat dibutuhkan untuk menguatkan murid-murid rasul-rasul Tuhan. Dan karena itu sebelum kita membaca firman Allah dan merenungkannya, marilah Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi yang cerah ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sepanjang bulan April yang telah kami lewati. Di hari yang ketiga bulan Mei, bulan baru ini, kami masih ada sebagaimana ada. Ini semua karena berkat kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kami harus mengakui bukan kuat dan gagah kami, tetapi semua ini karena kasih sayang Tuhan, kasih-Mu yang selalu baru. Terima kasih ya Tuhan, teguhkan iman kami dan kuatkanlah kami untuk menghadapi di tengah wabah COVID-19 ini. Kami terus berdoa, Tuhan, biarkanlah kami jemaat-Mu terus memohon kasih karunia. Limpahkanlah kepada kami semua, kepada kami masyarakat Indonesia, agar boleh bisa menghadapi dan melewati wabah COVID ini yang sangat menakutkan. Dan dengan iman kami mau mengikuti semua protokol, aturan, himbauan pemerintah supaya kami di rumah saja, tetapi juga menjaga jarak dan tetap menggunakan masker serta menjaga kesehatan, namun juga tetap berolahraga. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua sebab kami telah siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali dilawat dan dijamah oleh Tuhan melalui pemberitaan firman Allah yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 21. Saya akan membacakannya. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Ada dua perikop di sana. Yang pertama, perikop pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14, kemudian 15 sampai dengan ayat yang ke-19 terkait dengan penampakan Yesus kepada murid-murid di pantai danau Tiberias. Kemudian pesan Tuhan Yesus kepada Petrus khusus, yaitu menggembalakan domba-domba Tuhan. Mari kita mulai membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 19. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu
tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Hal ini juga ditulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-5. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Mesias. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Di dalam Injil Lukas pasal 5, Petrus melakukan perintah ini karena Yesus yang menyuruhnya. Kata Petrus, "Karena engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya dengan iman." Akibat ketaatan Petrus, maka hasilnya luar biasa. Mujizat terjadi. Dikatakan oleh Alkitab seterusnya, pada waktu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam laut, ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja dari mereka, yang mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Perikop yang kedua bacaan kita dalam Injil Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai 19. Kata Yesus kepada Petrus, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati kelak dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian jauh firman Allah yang kita sudah baca. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, memeliharanya serta melakukannya. Dalam dua perikop bacaan kita tadi, bagaimana pada hari yang ketiga Yesus menampakkan diri kembali kepada murid-murid di Danau Tiberias. Saudara-saudara,
Danau Tiberias itu sama dengan Danau Galilea ataupun Danau Genesaret. Karena memang pelayanan Yesus memang lebih banyak berpusat di Galilea. Galilea menjadi center atau apa yang disebut untuk pelayanan yang sangat strategis, dan itu menjadi pelayanan yang boleh dikatakan Yesus sangat mengasihi orang-orang Galilea, dan murid-murid ini adalah para nelayan Galilea. Itulah sebabnya penampakan Yesus kepada murid-murid harus kembali terjadi di Galilea. Kenapa, saudara-saudara? Karena memang Yesus sudah pernah lebih dahulu mengatakannya. Waktu Yesus yang kedua kalinya dia menyatakan tentang penderitaannya, bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa, dihakimi, disalibkan, lalu dibunuh. Namun pada hari yang ketiga dia akan bangkit dan memuliakan Tuhan. Dan kita lihat bahwa kenapa Galilea? Karena Galilea menjadi perhatian Yesus secara khusus. Karena di Galilea boleh dikatakan ya murid-murid sangat akrab dengan Danau Tiberias, Danau Galilea atau Danau Genesaret. Dan Galilea berbicara sekitar untuk rasul-rasul murid-murid Tuhan adalah orang-orang hidup dalam kesederhanaan. Sehingga Yesus sangat tertarik dengan daerah daratan Galilea. Dan kita tahu, saudara-saudara, pertemuan Yesus di Danau Genesaret ini merupakan reuni. Saya katakan itu merupakan reuni yang sangat luar biasa. Ya, reuni akbar, di mana Yesus yang sudah pernah mengatakannya lebih dahulu, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa, mereka akan menghakimi dan menyalibkan dia lalu mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan di Danau Galilea inilah menjadi tempat yang dikatakan, boleh dikatakan untuk bernostalgia kembali. Saya katakan Yesus dengan murid-murid ada di tempat yang tepat, Danau Galilea, Danau Tiberias atau Danau Genesaret. Kenapa? Karena ternyata di sana ada perjamuan kasih, saudara-saudara. Dalam bacaan kita tadi, bagaimana Yesus mendekati murid-murid, mulai dari Simon Petrus, kemudian Thomas juga yang disebut dengan Didimus, bahkan Nathanael juga ada, dan beberapa murid yang lain. Ya, sampai Yesus sendiri datang menyapa mereka, walaupun saat penampakan itu awalnya mereka tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Mereka juga sudah tahu nantinya bahwa itu adalah Tuhan dan Guru kita, sehingga mereka tidak mau bertanya lagi. Karena mereka akhirnya sepakat bahwa memang benar berita itu. Apalagi waktu minggu lalu saya sudah uraikan bagaimana Thomas sendiri memproklamirkan tentang betapa Yesus sungguh hidup melalui bukti yang Thomas ada minta, yaitu sebelum aku mencucukkan jariku ke lubang tangannya yang berlubang paku dan lambung yang ditompak itu, sekali-kali aku tidak percaya. Dan mereka sudah menyaksikan. Dan kembali lagi pertemuan di Danau Genesaret atau Danau Galilea atau Danau Tiberias ini, maka sesungguhnya murid-murid sudah meyakinkan, sudah percaya sungguh bahwa mereka tidak salah percaya. Mereka tidak salah mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Sebab apa yang mereka percayai itu sungguh ya dan amin. Mereka mempercayai sesuatu yang tidak hanya secara iman, tetapi secara logis, secara kasat mata sudah terbukti bahwa benar Guru kita bangkit. Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, sehingga tidak ada keraguan lagi di antara mereka. Dan kita lihat di sini bagaimana murid-murid bercengkrama kembali dengan Yesus dan mereka berfellowship, dan luar biasa hubungan keakraban antara murid dengan guru, begitu akrab, dan itu ditandai dengan perjamuan kasih. Nah, ini memang enak kalau perjamuan kasih. Siapapun di antara kita tentu sangat menikmati ketika kita ditraktir, saudara-saudara. Karena yang namanya ditraktir, apalagi kita makan dengan gratis. Dan ini guru sendiri yang menyiapkan segala sesuatunya.
Itu sebabnya Yesus berkata ayat 9 ayat 5, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Nah, mereka didorong kembali untuk bagaimana mereka punya iman, punya kesetiaan dan ketaatan kepada ajaran iman Kristen, ajaran yang Yesus telah ajarkan. Tadi dalam pembacaan awal, Petrus sendiri mengatakan kepada teman-temannya, "Aku mau mencari ikan." Dan ternyata murid-murid teman-teman Petrus lain juga ikut. Dan kita lihat pengaruh seorang Petrus, bagaimana dia begitu didengar dan dihormati oleh saudara-saudara atau rekan-rekannya. Dan Yesus melihat bahwa memang Petrus adalah seorang pribadi yang boleh dikata punya ikatan emosional. Bahkan dikatakan Petrus ya dengan karakter yang boleh dikatakan keras, kolerik, tetapi juga kepolosan hatinya. Dan Petrus juga begitu akrab dengan teman-teman, saudara-saudara rasul yang lain. Itu sebabnya mereka mau ikut dengan dia cari ikan. Dan dicatat dalam Injil Lukas bahwa Injil Lukas pasal 5, mereka semalam-malaman mencari ikan tapi tidak dapat apa-apa. Padahal kalau kita lihat mereka ini, Petrus dengan kawan-kawan, seorang nelayan, boleh dikatakan mereka punya skill yang bisa diandalkan. Mereka sangat profesional. Mereka bisa membaca antara ikan yang banyak dengan pecahan ombak di danau itu. Dia bisa membaca bintang, kapan air pasang, kapan air surut, di mana banyak ikan. Tetapi hari itu mereka boleh dibilang tidak beruntung. Hari itu mereka benar-benar tidak dapat apa-apa. Tetapi Petrus berkata, "Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku melakukannya." Ini bukti bahwa Petrus dengar-dengaran kepada Yesus. Makanya Petrus menyebarkan jala. Dan kita lihat hasilnya, 153 ekor ikan mujair, ikan danau Tiberias, danau Galilea atau Genesaret, tertangkap oleh jala mereka. Dan kita lihat bukan itu hampir koyak, tapi puji Tuhan luar biasa, perahu mereka hampir tenggelam karena banyaknya ikan itu. Tetapi syukur, mereka semua bergembira karena mereka dengar-dengaran dan taat melakukan perintah Tuhan. Kita harus percaya bahwa di balik ketaatan, kesetiaan kita dan dengar-dengaran kepada Tuhan, ada mujizat yang tersedia. Jemaat Tuhan, dalam situasi COVID-19 ini, percayalah, Tuhan terus mendengar doa kita. Karena itu saudara tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, dan memikirkan mau berapa lama masa COVID ini berlaku. Bagian kita sekarang, tugas kita sekarang, kita terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Untuk COVID-19 ini bagian Tuhan. Tuhan yang mengerjakannya, Tuhan yang mengizinkan, dan Tuhan dengan caranya juga akan menyelesaikan itu. Dan marilah kita terus berdoa, kita menjaga diri, jaga kesehatan, kita ikut protokol, prosedur tetap, apa yang pemerintah anjurkan, bagaimana kita mencuci tangan, hidup bersih, dan jangan lupa olahraga, tetapi juga kita tetap makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi bahwa mereka akhirnya makan-makan. Dan makan-makan di sini kita tidak lihat segala macam bentuk menu, tetapi kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Dan di sana kita lihat bahwa mereka telah melihat ya, ada roti dan juga ada ikan yang rupanya sudah terpanggang dan sedang dibakar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dari pertemuan atau fellowship
apa yang disebut dengan reuni ini, ya reuni akbar antara guru dan murid-murid, maka saya melihat pola makan Yesus sangat sederhana dengan murid-murid. Mereka tidak banyak embel-embel menu-menu, polanya sederhana. Yesus ternyata suka ikan goreng, saudara-saudara. Sampai-sampai kita lihat ikan mujair itu disebut, sekarang kita sebut ikan Petrus, karena memang banyak ikan mujair di danau Genesaret atau danau Galilea atau danau Tiberias itu. Dan kita lihat ikannya ini memang ikan mujair ini sangat enak, saudara-saudara, apalagi kalau dibakar, dan memang itu enak, saudara-saudara. Semua kita tentu menyukai ikan bakar ini. Nah, Yesus punya kesukaan adalah ikan ini, saudara-saudara. Baik ikan goreng, saya sebut ikan goreng karena memang saya ingat ayat itu, dan ikan bakar juga, bahkan roti. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, dari reuni ini Yesus sungguh menghibur dan menguatkan murid-murid, sehingga murid-murid diteguhkan imannya kembali, dan murid-murid begitu bergembira dan bersuka cita karena mereka mengalami berkat mujizat yang melimpah-limpah. Yang terakhir, saudara-saudara, dalam perikop kedua, yaitu pesan Tuhan untuk Petrus secara khusus, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam reuni itu Yesus secara khusus mendekati kepada Petrus, dan 3 kali pertanyaan yang sama ditujukan kepada Petrus. Dikatakan oleh Yesus kepada Simon anak Daud, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan Yesus sampai 3 kali kepada Petrus tentang kasih Tuhan, ini dijawab oleh Petrus juga secara sederhana dan secara mantap, saudara-saudara. Bagaimana Petrus menjawab Yesus, benar Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Dan di dalam pertanyaan itu juga Yesus mengikut sertakan tanggung jawab yang Petrus harus laksanakan, yaitu apa? Gembalakanlah domba-domba. Mari kita lihat, saudara-saudara, secara spesifik terkait dengan pesan pastoral yang Yesus berikan kepada Petrus ini. Dan kita tahu Petrus akhirnya menulis surat 1-2 Petrus, dan secara khusus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 3, 4, dan 5, bagaimana Petrus akhirnya membuka rahasia pastoral itu, karena dia telah menjawab dengan kesungguhan hati, dengan kasih agape kepada Yesus, bahwa benar aku mengasihi engkau Tuhan lebih daripada mereka ini. Banyak makna di sana, saudara-saudara, pesan-pesan yang Tuhan mau beritahukan kepada kita. Secara khusus untuk kita gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, jangan bertengkar gara-gara domba. Ini pesan pertama, saudara-saudara. Kita harus lebih mengasihi Tuhan Yesus lebih daripada domba-domba. Karena itu saya setuju dengan firman Allah ini. Petrus menjawab kepada Yesus, aku mengasihi engkau lebih daripada mereka ini. Seorang gembala hamba Tuhan harus mengasihi Tuhan, harus lebih takut kepada Tuhan daripada jemaat. Dan karena itulah, sebagai hamba Tuhan, jaga integritas saudara, jaga wibawa Allah dalam diri saudara, dan hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan. Dan kalau kita lihat Petrus mengamanatkan dalam suratnya, seorang nelayan, seorang sederhana bisa menulis surat, saudara-saudara, itu tidak gampang. Tentu itu pertolongan Roh Kudus atas tuntunan kuasa Tuhan. Dan dia berpesan di dalam pastoral itu, menggembalakan jemaat, kita tidak boleh sewenang-wenang. Menggembalakan jemaat jangan seolah-olah memerintah dan membuat mereka kerja paksa. Jangan karena mentang-mentang kita pendeta lalu kita seenaknya saja main perintah-perintah kepada domba-domba. Tidak bisa. Marilah kita menggembalakan domba-domba itu dengan sukarela, sukacita. Jangan seolah-olah kita perintah dan menjadi bos, menjadi tuan atas mereka. Tetapi gembalakanlah domba-domba itu seturut kasih karunia Allah, sebagaimana yang Allah percayakan.
Jadilah contoh, jadilah teladan bagi mereka dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, tindak tanduk saudara. Karena itu saya minta pendeta-pendeta tidak boleh berkelahi dengan pendeta-pendeta lain hanya gara-gara persoalkan domba-domba. Kita harus tahu dan mengerti betul, domba-domba, jiwa-jiwa itu milik Tuhan Yesus, bukan milik saudara. Jiwa-jiwa adalah milik Tuhan. Jiwa bapa, jiwa anak, jiwa mama itu milik Tuhan, bukan jiwa saudara, bukan milik saudara. Domba-domba itu adalah milik Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Dengan kata lain, jiwa manusia adalah milik Tuhan Bapa di sorga. Kita tidak punya hak untuk mengklaim ini domba saya, ini domba saya. Tidak ada, kita tidak punya domba. Kita harus tahu itu, bahwa domba-domba itu semuanya milik Tuhan, milik Bapa di sorga. Nah, karena itulah saudara-saudara, pertanyaan Yesus kepada Petrus secara khusus sampai 3 kali, itu berarti betapa penting, betapa sangat substansial perintah ini. Artinya Petrus harus melakukan tugas pastoral ini dengan sebaik mungkin, dengan kasih Tuhan. Tidak boleh dimanfaatkan atau menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kuasa dari Tuhan. Karena itulah seorang gembala, seorang pelayan Tuhan benar-benar harus terpanggil sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sana harus dibayar dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan bagaimana saudara harus bisa hancur hati di hadapan Tuhan. Dan saudara harus terus banyak berdoa untuk jiwa-jiwa domba-domba ini, karena Yesus telah mati untuk mereka. Nah, saudara-saudara, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus ini berarti menunjukkan bahwa Yesus serius. Yesus sungguh-sungguh, karena ini sangat penting soal pelayanan pastoral. Penampakan Yesus kepada murid-murid di Danau Tiberias, Galilea atau Nazaret ini menunjukkan bahwa Yesus sangat mengasihi murid-murid. Yesus mau supaya mereka dalam pelayanan harus dengan penuh pengertian, harus dengan iman, dan tidak boleh kecewa dan tidak boleh putus asa, tapi terus punya pengharapan dalam Tuhan. Dan karena itu bulan baru, bulan Mei ini kita harus hadapi dengan sukacita bahwa kita tidak sendiri. Tuhan menyertai kita, Tuhan bersama dengan kita, dan perhatiannya luar biasa. Perhatian Tuhan sama kita sangat luar biasa, saudara-saudara. Itulah sebabnya Dia selalu meringatkan kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Soal makan minum, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Tapi percayalah kepada Tuhan. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita sebagai umat tebusannya, umat yang dikasihi. Tuhan akan bertanggung jawab terhadap kita. Dan karena itu mari kita bersyukur bahwa penampakan Tuhan ini sangat dahsyat dan ajaib. Betapa Tuhan peduli sama kita sekalian, betapa Tuhan peduli sama murid-murid rasul-rasul Tuhan, termasuk kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Bahkan di masa-masa wabah COVID-19 ini, Tuhan begitu memperhatikan saudara dan saya. Tidak usah takut. Tuhan adalah gembala yang baik, gembala pemelihara jiwa, pemelihara hidup kita sekalian. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, saudara-saudara. Biarlah maju terus, jangan goyah, sebab jeripayamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Haleluya, haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami telah membacanya cukup panjang, sangat jelas perikop kebenaran firman Allah yang kami baca dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Bagaimana Tuhan mengasihi murid-murid, mengasihi rasul-rasul Tuhan. Ada reuni akbar di mana mereka sekalian dihiburkan. Dari pertemuan itu ada perjamuan kasih. Sebagaimana Tuhan mencukupi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani kami. Sebab Engkau sangat peduli atas kehidupan kami. Dan Engkau berpesan khusus kepada Petrus yang mewakili hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, pemimpin-pemimpin, untuk tidak bertengkar gara-gara domba, masalah-masalah jiwa. Sebab domba itu kepunyaan Tuhan, jiwa-jiwa adalah milik Allah. Yesus mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Dan jiwa bapa, jiwa anak, jiwa mama adalah milik Tuhan sepenuhnya.
Karena itu selaku hamba Tuhan, biarlah kami terus bekerja, fokus kepada Kristus. Sebab jeripaya kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan saat ini kami akan perjamuan kudus, Tuhan juga memberkati. Biarlah melalui perjamuan kudus kami terus disatukan dengan Tuhan, diikat dalam kesatuan dalam Kristus, supaya kami semakin mengasihi Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, iman kami telah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.